Negeri ini sedang sekarat. Ibu Pertiwi butuh pemuda yang bisa membuatnya bangkit. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku hanya ingin mahasiswa muslim maju agar bisa bermanfaat. Perkenalkan dulu temanmu yang satu ini. Lafran Pane. Lafran! Abangmu berjuang melawan penjajah. Aku juga berjuang melawan penjajah. Bagaimana caranya kita mengusir penjajah Belanda kalau rakyat kita itu bodoh? Kalau kau kecewa pada sesuatu, sampaikan dengan karya. Kita berdua ini jiwa-jiwa yang kemarau. Ini sesama muslim saling mencela, Pak. Mereka semua merasa dirinya paling benar. Ini bibit perpecahan. Hati-hati, Lafran. Sedikit lagi kau bisa dituduh memecah belah umat. Muslim harus mengerti betul kehebatan Islam, apalagi jika ia seorang mahasiswa. Kita di sini sedang membahas bagaimana caranya membangun negeri ini, bukan ribut lagi masalah dasar negara. Jika yang mayoritas saja saling membenci atas nama agama, hancurlah negeri ini. Bagi kalian yang ingin meninggalkan tempat ini, silahkan. Kita adalah muslim yang sama-sama mencintai Indonesia. Jadi kalau memang kita harus berbeda pendapat, biarlah, asalkan kita tidak berbeda tujuan. Kalau abang-abangmu berjuang lewat tulis-tulisannya, kita berjuang terang-terang. Kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu. Dan kita harus melawan mereka. Saya lillahi ta'ala untuk Indonesia. Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya sebenarnya simpel ya buat saya. Kenapa saya menolak gitu? Ini kan juga tokoh yang luar biasa kan. Itu pertama. Dan begitu saya bertemu sama Pak Hafez itu pertama kali bilang cuman kayaknya kamu harus naikin berat badan nih Mas. Oke Pak, siap. Saya bilang gitu. Sampai akhirnya saya naik sekitar 15 kilo saat itu. Dan memang jujur awalnya saya pikir untuk melakukan research buat beliau ini gampang, tapi ternyata susah sekali dapetin pengetahuan itu kan. Jadi memang kebetulan Pak Hafez juga mengakomodir untuk saya bisa ketemu dengan keluarga, saya bisa bertemu dengan orang-orang HMI. Jadi saya banyak diskusi, banyak cari tahu juga, dan yang pasti ya kirim doa. Itu aja sih sebenarnya. Kalau misalkan kenapa pertimbangannya gampang. Kenapa saya tolak gitu? Ini kan tokoh pahlawan nasional ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa buat saya. Kalau saya tolak, justru saya akan menyesal seumur hidup. Itu sih. Ada kesulitan nggak di perannya? Kesulitan pasti ada karena ada di research-nya nggak terlalu banyak. Jadi saya lebih banyak diskusi sama keluarga dan juga sama director Om Fauzan Rizal. Karakter ini mau dibuat seperti apa, dalam bentuknya gimana, packagingnya seperti apa, lebih banyak diskusinya sih. Terlibat dalam film ini. Karena biar bagaimana kadang-kadang generasi muda udah mempelajari lagi tokoh-tokoh yang lalu. Jadi saya kira film ini luar biasa, membicarakan seorang tokoh yang luar biasa dalam generasi. Terima kasih kepada HMI yang membuat film. Saya ambil dari tokoh Lafran dan karakter-karakter yang lainnya, bagaimana cara mereka berjuang, ikhlas gitu-gitu untuk menyuarakan pendapat yang benar ya. Itu sih yang bisa saya ambil untuk diterapkan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih ganteng. Next. Ya, kalau dari saya juga banyak banget pesan-pesan moral dari film ini, dan nanti juga untuk aku dan generasi aku bisa banget untuk mengingatkan kita yang masih muda kepada pahlawan-pahlawan nasional. Dan kalau tadi nanya syutingnya di mana, kalau aku diberi kesempatan untuk syuting langsung di Jogja bareng teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Next. Untuk aku banyak sadar setelah syuting film ini karena kebetulan kakek nenek aku kan hidup di zamannya Ken Lafran pertama kali baru menyebarkan agama Islam. Nah itu buat aku sadar karena dulu memang benar banyak orang yang Islamnya tuh sama KTP aja gitu. Dan aku lihat di
nenek kakek aku yang mereka telat akhirnya belajar tentang Islam prakteknya. Dan akhirnya aku bisa lihat perjuangan ini akhirnya memang benar-benar memberi dampak yang besar ke negara kita. Jadi menjadi bagian dari film ini juga bermakna buat aku, kebetulan aku juga seorang muslim. Dan ya terima kasih aku kepada Pak Lafran perjuangannya dia. Sama seperti yang lain, waktu itu kita syutingnya di Jogja dan selalu enak ya syuting di Jogja. Kebetulan Pak O juga banyak banget syuting di tempat-tempat yang epic. Jadi ya seperti terlihat di filmnya ya, suasananya, sinerinya bagus banget. Terima kasih. Thank you lah. Next, boleh Dimas. Ya, kalau dari saya sih banyak banget ya sebenarnya ya. Cuman kalau simpelnya adalah demokrasi udah ada di saat zaman beliau. Jadi beliau memang benar-benar menciptakan organisasi yang hidup secara demokrasi. Itu sih yang pertama dan itu yang paling saya pegang. Next. Kalau dari aku, Bapak Almarhum Lafran itu membawa nasionalis, rasa nasionalis yang besar karena dia sangat menolak budaya asing masuk ke Indonesia khususnya. Jadi dia yang bisa dicontoh. Terus juga kalau masalah lokasi tadi di Jogja, kita full di Jogja selama sebulan ya. Kayak lebih sebulan mungkin Pak Festival. Ya, Nabil. Aku sih kesannya aja ya, selama di Siberok tuh seingat aku gula pabrik gula. Oh ya Siberok di rumah. Karena aku masih kecil ya, jadi aku nggak banyak ngikutin alurnya aja. Ya, oke. Tepuk tangan.